Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kembali kita beribadah di dalam rumah Tuhan. Saya percaya sebulan ini kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Yang mengalami kebaikan Tuhan katakan amin. Bulan lalu kita belajar bersama-sama tentang kebaikan Tuhan. Dan sebelum saya masuk ke dalam tema bulan ini tentang kedewasaan rohani, izinkan saya berbagi pengalaman hidup selama sebulan kemarin tentang kebaikan Tuhan. Mungkin perkara sederhana, tetapi sungguh perkara-perkara sederhana ini menjadi berkesan kuat di dalam hidup saya. Saudara-saudara, bangsa Israel itu selalu mencatat segala peristiwa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Makanya kalau Anda pelajari, bangsa Israel khususnya para kepala keluarga itu selalu punya yang namanya tongkat. Dan tongkat itu selalu diukir, ditulis dengan pengalaman-pengalaman Tuhan bersama dengan hidup mereka. Jadi bangsa Israel itu punya tongkat yang isinya catatan semuanya. Buat kita yang hidup di zaman modern, tentu saja Anda akan mencatat di dalam buku, Anda mencatat di dalam ponsel Anda, dan banyak hal yang Anda catat. Bulan Juni saya mencatat beberapa kebaikan Tuhan. Mungkin itu perkara sepele, tapi saya percaya Tuhan itu begitu manis, Tuhan itu begitu baik. Bulan Juni kita ada banyak event, saudara. Awal bulan kita ada event ulang tahun gereja. Minggu berikutnya ada event pengesahan jemaat dan penetapan saya sebagai gembala. Dan saudara tahu yang namanya bulan Juni itu masa peralihan juga. Cuaca di Indonesia ini kadang jelas, kadang nggak jelas. Mei kadang hujan, kadang enggak. Juni juga beberapa hari kadang hujan, tapi juga kadang enggak. Padahal saudara tahu tanggal 7 Juni kemarin event ulang tahun gereja, yang mana kita tahu acara di outdoor juga ada. Saya tidak bisa membayangkan kalau waktu itu hujan turun. Acara pasti akan kacau, acara pasti berantakan di luar sana. Lalu kemudian kita berdoa, sore mendung, dan saya juga sudah deg-degan juga, Tuhan kasih anugerah. Kemudian saya masih ingat kami persiapan, prepare segala macam. Kemudian Pak Andre nyeletuk, gerimis gitu, semuanya panik gitu. Ya karena jelas kalau gerimis, saudara, acaranya bisa kacau berantakan gitu ya. Ternyata fake aja saudara ya, tapi sempat membuat panik. Tapi bersyukur loh. Pada saat itu Tuhan berikan cuaca yang cerah buat kita semuanya. Amin. Lalu kemudian retreat keluarga kemarin, barusan minggu kemarin kita bikin retreat. Dan saudara juga tahu tadi videonya, saudara kalau datang awal, saudara dapat bonus, lihat video sepanjang 5 menit. Itu video tentang kita retreat bersama-sama. Ada acara di indoor, tapi ada juga acara di outdoors. Dan Anda tahu, di acara di outdoor, itu kalau gerimis juga, itu sudah yang dipersiapkan panitia itu juga berantakan semuanya. Yang kita makan sore, makan malam, tampilan itu pada karaokean, nyanyi di tengah lapangan itu. Banyak artis di sini luar biasa sekali. Kita semuanya menikmati suasana itu, tapi Tuhan baik loh. Begitu acara outdoor selesai, jam 6 kan kita harus indoor, kita ada sesi. Saudara tahu, setelah acara selesai, gerimis turun. Yang kena air, boleh diangkat tangannya? Pak Chandra bilang ke saya, Pak Petrus, gerimis. Kita sesi setelah itu outdoor lagi. Saya tidak bisa bayangkan nanti kalau sampai gerimis, kalau sampai hujan gimana ya. Tapi saya waktu itu ketika Pak Chandra ngomong, Pak gerimis Pak, saya dalam hati berdoa kepada Tuhan. Kalau kita ingin sesuatu, minta saja kepada Tuhan. Amin. Saya minta Tuhan, kasih karunia-Mu buat kami. Jemaat ini retreat itu setahun sekali, tidak setiap minggu Tuhan. Jadi tolong kasih hari ini cuaca yang cerah. Ya sudah saudara, saya naikkan doa dalam hati, kami ibadah. Saudara malam itu di sesi, banyak keluarga dipulihkan, puji Tuhan, Tuhan ajaib di tengah-tengah kita. Begitu selesai sesi kita harus acara outdoor lagi. Tapi puji Tuhan,
tidak gerimis lagi. Amin. Sehingga acara berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Itu Minggu kan? Lalu kemudian Kamis tanggal merah, kami biasa kalau kami hari raya libur tanggal merah, kami liburan bersama dengan keluarga. Dan kebetulan kami memutuskan satu keluarga besar untuk camping, saudara. Ya, yang seperti ini memang sukanya camping. Ajaklah saya camping. Tetapi kalau Anda ngajak jangan camping, glamping, saudara ya. Glamor camping maksudnya gitu ya. Hari Rabu kami sudah sewa, kami sudah booking tempat untuk kami bikin camping segala macam. Hari Rabu siang kami berangkat ke Tawangmangu, ke sebuah perbukitan, pergunungan namanya Bumi Perkemahan Pleseran. Saya lihat siang itu biasanya panas, kenapa hari ini kok mendung gitu. Cuma saya tidak membagikan kekhawatiran saya kepada anak istri gitu. Saya cuma membayangkan nanti kalau hujan gimana. Perjalanan ke Tawangmangu tambah mendung. Sebelum masuk ke area camping kami makan dulu di sebuah restoran. Hujan turun. Lalu kemudian saya sudah wow. Saya cuma berharap Tuhan biarlah hujan di restoran ini aja. Nanti di tempat camping berikan cuaca yang cerah. Puji Tuhan saudara. Sampai di tempat camping. Hujan tidak? Hujan juga saudara ya. Jadi sore itu kira-kira jam 3-an hujan turun. Jadi Anda bisa bayangkan kalau menginap di hotel hujan no problem, nggak masalah. Tapi kalau di tempat camping hujan semuanya tanah becek. Lalu kemudian juga mungkin akan masuk air di dalam tenda dan segala macam. Kami harus menepi ke kantin yang ada di lokasi perkemahan itu sambil saya lagi-lagi berdoa. Ini juga doanya sama. Jadi kalau butuh sesuatu minta saja, Dia Bapa kita. Saya minta sama Tuhan, Tuhan ini sudah terlanjur, kami liburannya camping. Tuhan gak asik Tuhan. Kalau camping keluarga besar sudah ada 7 tenda, semuanya pada berdiam di tendanya masing-masing. Lalu kemudian saya membayangkan makan sudah disiapkan apa itu? Grill bakar-bakar lah, barbecue seperti itu. Sudah disiapkan macam-macam. Kalau hujan acara bubar saudara, tidak bisa menikmati. Kami jarang sekali camping, satu keluarga besar. Saya minta Tuhan kasih berkat-Mu juga hari ini. Minta kasih karunia-Mu supaya hujan berhenti. Selang kira-kira mungkin 1 jaman saudara, dari langit yang gelap, mendung, kelam, tiba-tiba saya lihat dari langit kelam gelap, tiba-tiba jadi biru saudara. Tiba-tiba saya lihat, loh langitnya biru. Saya ngomong ke saudara-saudara, hujan sudah berhenti. Tuhan buat mujizat. Sekali lagi Tuhan nyatakan mujizatnya buat kami semuanya. Sepanjang malam saudara, kami menikmati acara itu. Bulannya juga gak malu-malu nongol, bintangnya juga banyak. Kami menikmati acara liburan kami. Mungkin saudara berpikir, Pak itu kan hal kecil. Justru ketika saya minta hujan, lalu kemudian saya lihat langit tiba-tiba biru, saya berkata, terima kasih ya Tuhan. Hal kecil saja Tuhan perhatikan. Dan tiba-tiba Tuhan seperti berbicara di dalam hati saya. Tuhan itu kayak ngomong gini, nak, kalau hal kecil saja aku bisa berikan ke kamu. Apalagi hal-hal yang benar-benar penting dan kamu butuhkan. Hal-hal yang memang itu menjadi pergumulan. Saya tidak khawatir lagi, saya tidak takut lagi. Sebab kalau hal simpel, hal sepele Tuhan perhatikan. Apalagi hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Saya berdoa kesaksian sederhana di bulan Juni tentang kebaikan Tuhan ini juga menjadi berkat buat Anda semuanya. Kalau ada apa-apa, minta kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Minta kasih karunia, dikasih syukur, hendak juga berkata Tuhan baik. Mungkin Anda bertanya, Pak, kalau retreat kemarin hujan gimana Pak? Tetap kita sepakat Tuhan baik. Kalau campingnya hujan gimana Pak? Enggak apa-apa, Tuhan baik. Yesus mati buat kita itu sudah menunjukkan Tuhan baik. Tapi Tuhan kita seringkali kasih bonus lagi buat kita semuanya.
Haleluya. Mari kita masuk kepada firman Tuhan hari ini. Mungkin saudara juga berpikir, Pak, pendahuluannya kok panjang sekali, kita kelihatannya pulang siang ini. Benar saudara, hari ini kita akan pulang sedikit lebih lama. Kita lihat film di XX1 2 jam saja betah. Di rumah Tuhan saya percaya seumur hidup kita betah. Yang betah katakan amin. Wow, 2 jam aja betah. Yang kemarin lihat Avatar itu 3 jam dan Anda betah. Saya rasa saudara semuanya hari ini juga betah sedikit lebih lama. Baik, bulan ini kita akan belajar tentang kekristenan yang dewasa. Sepanjang bulan ini kita akan belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang dewasa. Dan nanti di akhir sesi ini ada roadmap kehidupan rohani kita. Nah, saya langsung saja untuk mempersingkat waktu, ada 3 fase kehidupan rohani yang saya jelaskan. Harapan saya Anda pagi hari ini jujur dengan diri Anda. Dokter sebagus, sepintar apapun akan kesulitan untuk menolong kalau pasiennya tidak jujur dengan penyakit yang dia alami. Konselor akan sangat kesulitan untuk menolong buat mereka yang sedang ada di dalam masalah kalau mereka tidak jujur menceritakan apa masalah mereka yang sebenarnya. Jadi demikian pula firman Tuhan hari ini, saya mengajak Anda jujur mengizinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, menyelidiki kita. Kalau Roh Kudus tunjukkan sesuatu, katakan terima kasih Roh Kudus. Saya benar-benar berharap hari ini Anda tidak salah paham dengan saya. Seandainya saya kasih contoh, dan itu tepat sekali dengan Anda, jangan Anda berkata, Pak Petrus menyindir saya ini. Ini Pak Petrus nggak suka dengan saya, bahasa zaman kuno dulu nyemet saya di mimbar. No, sama sekali tidak. Saya akan berikan contoh-contoh mungkin, tetapi sama sekali tidak menunjuk satu orang demi satu orang. Karena firman ini untuk kita semuanya. Amin. Firman ini untuk saya juga. Jadi mari kita belajar terbuka. Menjadi tua itu pasti. Tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Saya ulang lagi, menjadi tua itu hal yang pasti. Anda tidak perlu melakukan berupaya apapun. Anda pasti tua dengan sendirinya. Anda cukup makan, tidur, kerja, bermain, beraktivitas. Apapun Anda lakukan, nanti Anda pasti tua dengan sendirinya. Saya kadang-kadang nggak nyadar kalau usia saya sudah menginjak 46 tahun. Saya merasa kayak 20-an tahun. Yang saudara lihat di depannya cocok 20 tahun, katakan amin. Oh, puji Tuhan masih ada yang mengatakan amin. Kalau 30-an masih cocok kah? Lumayan ya. Kalau saya lepas kacamata, 30-an masih cocok? Sepertinya cocok. Hanya saja kelihatan kalau tanpa kacamata, kalau baca mulai seperti ini, lah ini jadi nggak cocok saudara. Tetapi maksud saya adalah hidup ini akan berjalan terus. Anda tidak bisa pause, Anda tidak bisa stop. Anda akan jadi tua dengan sendirinya. Anak-anak youth, anak-anak remaja, Anda akan jadi tua. Anak saya Brian ini dulu bayi, dulu kecil. Dulu masih bisa kuat saya gendong. Tetapi sekarang dia lebih kuat daripada saya, dia lebih berat daripada saya. Kok bisa? Namanya bertambah umur. Bertambah umur, bertambah usia pasti jadi tua. Jadi anak muda jangan tertawakan mereka yang lebih tua. Karena satu kali Anda pun akan jadi tua. Yang percaya katakan amin. Yang tidak percaya Anda juga pasti tua juga. Jadi saudara, semua orang akan jadi tua. Itu otomatis, itu hal yang pasti. Tetapi jadi dewasa itu pilihan. Artinya apa? Artinya orang akan tua secara otomatis, tetapi untuk menjadi dewasa itu tidak bisa otomatis. Menjadi dewasa tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Menjadi dewasa adalah tindakan yang disengaja. Katakan tindakan yang disengaja. Anda harus melakukan banyak hal yang Anda sengaja untuk Anda bisa menjadi dewasa.
Karena banyak kali saya melihat secara umur sudah tua, tapi tingkahnya, kelakuannya, cara dia mengambil keputusan, cara berpikirnya, itu masih kekanak-kanakan. Namanya anak-anak, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit nangis, sensitif. Itu anak. Mainannya baru dipegang, dia udah curiga, dia udah prasangka buruk. Itu anak. Bayangkan kalau kita usia sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sensitif sekali, gampang marah, gampang kecewa, lupa saya salami, langsung ngomong kiri dengan yang lain. Pak Petrus ini kelihatannya mulai pilih-pilih jemaat ini ya. Dulu saya dipakai, sekarang saya sudah jadi tua, enggak dipakai. Saudara, belajarlah untuk dewasa. Amin. Mari kita belajar. Ada 3 fase. Fase pertama, di dalam perjalanan hidup kita akan masuk di dalam fase namanya kanak-kanak rohani. Semua orang akan mengalami fase ini. Pasti. Sebagaimana kita tidak bisa besar secara langsung dengan sendirinya. Siapa yang lahir tiba-tiba segede ini? Kalau Anda lahir segede ini, mungkin ibumu buta, saudara. You know buta? Nggak tahu ya. Buta itu giant. Raksasanya raksasa itu buta, the buta. Nah, Anda kalau lahir langsung segede ini, mungkin Anda lahir dari keluarga raksasa, tapi sepertinya nggak ada. Saudara, kita akan melewati proses dari janin yang mungkin tidak terlihat, dari proses yang sangat kecil, dari janin ke bayi, bayi ke kanak-kanak, lalu kemudian bertumbuh menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa. Itu proses pertumbuhan. Jadi tidak masalah kalau kita mungkin secara rohani kita masih kanak-kanak rohani. Tidak masalah kalau ada catatannya. Kalau memang Anda petobat baru. Kalau memang baru bulan kemarin Anda memutuskan percaya Yesus. Enggak masalah, saudara. Ya, kita baca 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang pertama. 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ini tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Nanti saya akan lebih detail lagi tentang jemaat di Korintus. Tapi Paulus mengatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Saya rasa kita semuanya udah bisa makan makanan keras. Kita udah bisa makan steak. Kita sudah bisa makan kompyang. You know the kompyang? Kompyang ini makanan favorit saya, saudara. Saya suka kompyang sayang kantinnya hari ini tutup. Tapi kompyang itu hanya untuk orang dewasa. Karena kompyang itu makanan yang sangat keras. Sudah sangat keras, kenyal. Jadi nggak bisa, saudara. Kalau stikan keras Anda kunyah telan bisa. Saudara, kompyang Anda kunyah belum lembut Anda telan nyangkut, saudara. Bisa IGD nanti. Jadi wow, ini berarti makanan keras butuh dicerna. Dan jemaat di Korintus itu gak bisa makanan keras. Susu yang mereka bisa. Kalau susu itu artinya kanak-kanak. Kalau susu itu artinya bayi. Hanya bayi, hanya anak-anak yang makanannya adalah susu. Berarti ada juga fase kanak-kanak rohani, fase bayi rohani. Cirinya apa? Kita pelan-pelan, saudara. Sekali lagi maaf loh ya, saudara. Kalau ada di antara saudara merasa, Pak kok cocok ya sama aku ya?
Kok pas banget. Saya tidak menyindir Anda, sama sekali tidak. Anda kenallah, saya bukan tipikal menyindir-menyindir. Kalau saya memang harus ngomong, saya pasti ngomong, jadi tidak perlu menyindir. Hanya saja memang saya sampaikan semua jemaat biar tahu posisi rohaninya sekarang. Ciri anak-anak itu apa? Sebutkan. Yang pertama, anak-anak atau sebut saja bayi itu selalu bergantung dengan pihak lain. Namanya bayi, keluar dari kandungan, bergantung enggak? Ada bayi tiba-tiba minta minum gitu, minta susu, minta stik, makan sendiri, itu bayi ajaib. Namanya bayi, namanya anak-anak butuh ditolong, butuh dibantu. Karena bergantung dengan pihak lain. Bergantung dengan orang tuanya, bergantung dengan saudaranya, bergantung dengan kakek neneknya, bergantung dengan orang lain. Bayi tidak bisa sendiri. Makan tidak bisa sendiri. Bahkan untuk minta susu misalnya, dia lapar, dia pun tidak bisa mengungkapkan. Namanya bayi kalau lapar pasti nangis. Jadi Anda jangan memberikan target kepada bayi Anda, kalau lapar bilang ya susu gitu. Susu gitu. Anda ngajarin nggak mungkin bisa. Namanya bayi, dia akan nangis kalau dia lapar. Betapa tergantungnya anak-anak. Saudara-saudara, bagaimana dengan orang Kristen? Janganlah kita jadi orang Kristen yang sangat dan selalu bergantung pada pihak lain. Pendeta, pemimpin rohani, saya, Pak Andi ada di sini memang untuk menolong Anda, untuk membuat Anda bertumbuh. Buat petobat baru, tentu saja kami akan tolong Anda, kami akan follow up Anda. Tapi janganlah seumur Anda jadi orang Kristen mintanya ditolong terus, mintanya diperhatikan terus. Anak kecil kalau tidak diperhatikan, rewel, betul enggak? Anak kecil tidak diperhatikan, cari perhatian, caranya macam-macam. Saya berharap Anda tidak ada yang rewelan. Sentuh kanan kirinya, kamu rewelan. Jangan ada yang cari perhatian. Itu hanya ciri kanak-kanak. Cari perhatian, tahu ya saudara. Sukanya bikin ulah, sukanya bikin masalah. Kenapa? Supaya dapat perhatian. Saya mengajak Anda semuanya, ayo bertumbuh. Jangan jadi orang Kristen kanak-kanak terus. Demikian juga soal makanan rohani. Kami akan berupaya, Anda pelajari gereja ini, kami berupaya untuk seimbang. Karena di sini ada jemaat yang saya tahu juga sudah dewasa secara rohani. Tapi ada juga mungkin sudah lama jadi orang Kristen, tapi sungguh-sungguhnya baru beberapa bulan belakangan. Nah, maka saya menyebut, jadi ukurannya bukan umur Anda jadi orang Kristen. Kalau demikian, saya yakin Anda udah puluhan tahun jadi orang Kristen. Ukurannya adalah baru mungkin beberapa bulan terakhir Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini yang mungkin perlu ditolong. Ini mungkin secara usia masih kanak-kanak rohani, perlu dibantu. Saudara-saudara, kami sesuaikan. Maka kadang-kala khotbahnya ada kalanya keras, tapi ada kalanya juga lembut. Kenapa? Karena kan jemaat macam-macam. Makanya kita bahas tentang firman lebih dalam, ada pendalaman Alkitab, kita bahas tentang keluarga, kita bahas tentang pekerjaan, kita bahas semua hal. Supaya apa? Makanannya berimbang. Amin, saudara. Ya saudara, saya rasa paham di titik ini. Lalu kemudian berikutnya, namanya anak kecil selalu diingatkan. Mau mandi, diingatkan. Sudah mandi belum? Yo, anak-anak youth di sini, siapa masih diingatkan? Bapak-bapak sudah diingatkan belum? Sudah mandi belum?
Jadi kalau sampai orang tua masih diingatkan pasangannya, berarti dia sudah makan belum? Kalau pernyataan romantis nggak apa-apa, saudara. Saya kalau berpisah sekian saat dengan istri, misalnya kami ada acara seperti yang saya ceritakan kemarin, membimbing jemaat yang motoran. Jadi ada waktunya touring, saya keluar kota bisa beberapa hari. Istri ingatkan saya, sudah makan belum? Itu bukan berarti istri menganggap saya anak-anak, saudara. Tapi itu bentuk perhatian. Tetapi anak-anak pada dasarnya makan diingatkan, sudah makan belum? Sudah mandi belum? Sudah gosok gigi apa belum? Itu kalau nggak diingetin lupa juga. Tanya anak saya ini, saudara. Bisa lupa, maksudnya kalau malam hari. Kalau pagi ya pastilah semua harus gosok gigi. Sebelum tidur diingetin gitu. Itu anak-anak. Jangan sampai saya terus-menerus, sudah baca Alkitab belum? Sudah lihat video Bible Everyday atau belum? Sudah doa atau belum? Ibadah setia, diingetin terus. Kalau Anda masih diingetin terus, kalau enggak diingetin lupa, kalau enggak diingetin enggak dilakukan, berarti maaf itu menunjukkan bahwa kita masih kanak-kanak. Dan kadang-kala saudara, sudah diingetin itu kan baik toh. Marah, kadang-kala gitu enggak? Hah? Diingetin untuk mandi, marah. Diingetin udah makan belum, marah. Ini lebih kanak-kanak lagi, saudara. Udah baca firman belum? Ini kok pendeta ngurusi hidup saya? Loh, saudara, sudah doa belum? Loh, ini waktu-waktu saya. Ngapain ini pendeta mengingatkan, udah doa belum? Ayo ibadah, ayo setia. Loh, itu urusan saya. Mau datang mau enggak. Itu anak-anak. Anak-anak gampang tersinggung. Padahal saya tanya, itu semuanya untuk kebaikan siapa sih? Kebaikan saya yang mengingatkan atau kebaikan Anda sendiri yang diingatkan? Coba jawab, saudara. Hah? Kalau enggak gosok gigi yang terjadi apa? Anda bisa sakit gigi. Kemudian berikutnya mulut Anda bau. Betul? Itu membuat pencemaran udara di sekeliling Anda. Kan Anda malu nanti. Makanya kalau diingetin itu baik buat Anda. Dan kadang-kala sudah diingatkan baik-baik, curiga, marah. Maksudnya apa itu? Saudara, itulah Kristen kanak-kanak. Anak-anak memang perlu ditolong. Anak-anak memang perlu diingatkan. Kenapa, saudara? Andalah yang harus melakukan. Saya tidak bisa menggantikan jam doa Anda loh. Saya mendoakan Anda bisa. Tapi saya tidak bisa menggantikan jam-jam doa Anda. Saya tidak bisa membacakan firman lalu Anda yang dapat manfaat. Saya tidak bisa yang rajin ibadah, Anda yang dapat berkat. Nggak bisa. Itu mirip gini ilustrasinya. Saya baru kepikiran kemarin ketika persiapkan ini. Siapa di sini mau yang berat badannya sedikit berlebih jadi lebih ideal? Yang mau tolong angkat tangan? Nggak usah, nanti malu ya. Yang merasa aja lihat perutnya sudah mirip jadi mimbar gitu, ya. Pengen enggak lebih kurus? Lebih langsing, pengen ya? Oke, kalau Anda pengen, Anda bisa kok beli peralatan fitness, Anda bisa beli alat-alat angkat beban segala macam. Anda hanya bisa beli. Anda bisa loh sewa PT yang latih Anda, ngajari Anda. Tapi yang angkat beban tetap Anda sendiri. Yang olahraga tetap Anda sendiri. Anda tidak bisa bayar orang lain untuk olahraga dan Anda yang jadi kurus. Betul gak? Yuk yang gemuk-gemuk, maaf ya. Anda gak bisa loh bilang ke pasanganmu, kamu kan kurus, kamu tolong dong olahraga buat saya. Aneh, gak bisa. Kalau Anda mau badannya lebih bagus,
Anda yang harus olahraga. Yang kekurusan, Anda tidak bisa loh. Karena Anda tidak suka makan, tolong ya, kamu makan yang banyak supaya aku tambah gemuk. Nggak bisa. Anda nangkep maksud saya? Rohani juga sama. Kitalah yang melakukan. Kami hamba Tuhan hanya menolong Anda, mengingatkan Anda. Kalau Anda lakukan, Anda yang dapat manfaatnya. Amin. Kita masuk ke level berikutnya. Kalau yang pertama, anak-anak rohani, sekarang kita baca 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Level pertama, anak-anak rohani. Level yang kedua, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Berarti hal yang kedua meningkat dari anak-anak jadi dewasa. Ketika kita meninggalkan sifat kanak-kanak, itu berarti kita masuk dalam fase dewasa rohani. Cirinya apa? Gampang sekali. Kalau anak-anak tergantung dengan orang lain, dengan pihak lain, maka kalau sudah dewasa rohani, dia sudah bisa mandiri. Nggak usah diingetin, dia baca Alkitab sendiri, dia ambil waktu untuk berdoa, dia nggak usah ditarik-tarik, nggak usah diajak-ajak, nggak usah sampai diingatkan, datang ibadah dengan setia. Kenapa? Sudah dewasa rohani. Sudah dewasa rohani artinya sudah bisa mandiri. Tidak tergantung pendeta, tidak tergantung pemimpin rohani. Anda punya kesadaran bahwa doa penting buat Anda. Anda punya kesadaran bahwa baca firman itu penting buat Anda. Anda punya kesadaran beribadah itu adalah bagian disiplin rohani bagi Anda. Dan itu penting bagi Anda. Anak-anak nggak punya kesadaran akan hal itu. Anak-anak taunya disuruh makan, disuruh tidur, apalagi disuruh tidur. Sulit sekali. Padahal kita tahu tidur itu menjaga supaya kita selalu punya sistem kekebalan tubuh yang bagus karena regenerasi sel terjadi di situ. Kalau sudah dewasa punya kesadaran, sudah nggak lagi ngambekan, sedikit-sedikit tersinggung dan seterusnya. Yo, yang di fase ini ada nggak? Saya rasa banyak, saudara. Saya rasa Anda punya kesadaran untuk pentingnya Anda berdoa, pentingnya baca firman. Saya lihat jemaat yang ikuti Bible Everyday juga banyak. Ingat loh, saya bikin video itu untuk Anda, untuk jemaat dulu. Kalau dinikmati oleh tubuh Kristus di luar jemaat, nggak apa-apa, puji Tuhan. Tapi alangkah sedihnya saya, kalau tetangga-tetangga nikmati video itu, bertumbuh karena video itu, anak sendiri malah tidak bertumbuh karena tidak lihat video itu. Untuk membuat video itu, saya perlu belajar, perlu perenungan yang dalam. Jadi saya benar-benar berharap Anda pun punya kesadaran untuk baca firman, untuk berdoa, untuk ibadah dengan setia. Puji Tuhan, program Morning Worship kita mulai dari bulan Februari atau Maret ya sampai hari ini. Puji Tuhan, selalu kita konsisten kita lakukan jam 5 sampai jam 6 pagi. Banyak yang datang dengan sendirinya, jemaat yang mungkin saya lihat jarak cukup jauh, tapi mereka tetap sediakan waktu untuk hadir, sediakan waktu untuk datang. Mesti harus bangun jam 4, bangun setengah 5. Saya tahu itu ciri kita dewasa, saudara. Amin. Punya kesadaran ini baik buat kita. Morning worship baik untuk gereja kita. Entahkah saudara yang mengamati, tapi saya pribadi mengamati. Setelah kita buat morning worship, sepertinya gereja Tuhan di tempat ini mengalami dinamika yang luar biasa. Suasana ibadah berbeda sekali.
Lalu kemudian acara-acara yang kita buat, Tuhan memberkati. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Gereja bertumbuh bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kekuatan pemimpinnya. Gereja bertumbuh kalau kita semuanya bergandeng tangan mengandalkan Tuhan, berdoa setiap saat kepada Tuhan. Amin, saudara. Ayo, fase yang kedua ini harus mandiri. Ini namanya dewasa rohani. Lalu kemudian apakah berhenti sampai di sini? Mungkin seringkali kita berpikir kanak-kanak dewasa selesai. Enggak, masih ada fase ketiga atau terakhir. Fase ketiga itu apa? Yuk kita baca Efesus 4 ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yo baca 2, 3. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ternyata ada dua hal. Dewasa biasa dan dewasa yang penuh. Nasi goreng biasa dan nasi goreng spesial. Loh, itu beda, saudara. Kalau Anda nasi goreng biasa, telurnya satu itu pun dicampur dengan nasi. Tapi kalau spesial Anda dapat telur tambahan. Loh, sama-sama nasi goreng, tapi beda. Dewasa juga sama. Ada yang namanya dewasa, tapi ada juga yang namanya kedewasaan penuh. Maka fase ketiga ini, fase pertama anak-anak rohani, fase kedua dewasa rohani, fase ketiga adalah bapak rohani. Bedanya apa dengan yang kedua? Ini yang jadi pertanyaan. Bedanya gini, kalau di poin yang kedua, di level kedua, dewasa rohani itu artinya yang penting saya tidak membebani. Yang penting saya udah ndak usah diingatkan. Yang penting saya mandiri. Yang penting saya sekarang sudah bisa lakukan ini sendiri. Itu baik, tapi Tuhan mau kita naik step. Naik step dengan cara apa? Kita tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri, tapi kita juga fokus untuk menolong jemaat yang lain. Untuk fokus berbagi hidup dengan sesama. Orang yang dewasa rohani itu adalah orang yang mungkin, yang penting aku nggak rugiin orang lain dah. Kalau anak-anak, kita bicara misalnya faktor keuangan, soal keuangan. Kalau anak-anak rohani, itu bawaannya pengennya utang melulu, betul nggak? Utang gitu. Setelah utang, pura-pura lupa. Nggak mau bayar, itu anak-anak rohani. Tapi setelah jadi naik dewasa rohani, maka dia fokusnya adalah saya nggak mau berhutang, saya nggak mau repotin orang lain. Kalau dalam konteks keluarga misalnya, ketika memutuskan berkeluarga, kita nggak lagi mau merepotkan orang tua, kita mandiri saja. Lah ini namanya dewasa, saudara. Tapi berikutnya nggak cukup, yang penting saya nggak repotin orang lain, cukup selesai, bukan itu. Tuhan mau bahwa kita sekarang dewasanya penuh. Caranya gimana? Yuk tolong orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Fokus tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga fokus menjadi berkat bagi sesama. Ini namanya dewasa yang penuh. Tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tapi mengambil tanggung jawab untuk menolong orang lain. Tidak hanya dilayani, itu anak-anak. Atau mungkin masuk ke level dewasa, sudah bisa kok mandiri. Saya diem aja, nggak usah ganggu yang lain. Tapi dewasa penuh artinya, aku mau melayani. Kalau anak-anak rohani selalu tuntutannya, gereja bisa kasih apa ke aku? Itu anak-anak. Tapi dewasa rohani, dia sudah tidak berpikir aku dapat untung apa ya dari gereja ini. Tapi dewasa penuh artinya dia berpikir apa ya yang bisa aku bantu buat gereja ini. Apa ya yang bisa aku bantu untuk pekerjaan Tuhan. Itu dewasa rohani.
Kalau anak rohani itu kanak-kanak, dewasa untuk diri sendiri. Kalau bapak rohani, dia berarti memiliki anak atau memuridkan, mulai jadi pemimpin, mulai jadi teladan. Sekarang Anda sudah lihat perbedaannya. Amin, saudara. Mungkin Anda berpikir, Pak, kalau yang pelayanan di sini berarti sudah dewasa rohani ya. Yuk pelayan-pelayan Tuhan, ini banyak pelayan Tuhan, ya mungkin sepertiga, separuh dari gereja ini adalah pelayan Tuhan. Yuk kita cek, kita sudah dewasa rohani belum? Kedewasaan penuh atau belum? Jemaat Korintus itu jemaat yang penuh dengan karunia-karunia roh. Jangan lupa itu. Jemaat Korintus seringkali dipakai Tuhan untuk bernubuat. Jemaat Korintus punya karunia menyembuhkan. Jemaat Korintus bisa punya hikmat marifat yang luar biasa. Berbahasa roh, membedakan roh, menafsirkan roh. Ini jemaat Korintus. Tapi kalau Anda pelajari tentang jemaat ini, nanti kita kan sudah masuk Roma ya. Nanti mungkin bulan depan Anda sudah masuk ke Korintus. Saya bahas detail. Paulus ini berkali-kali menegur jemaat ini. Bahkan tadi ayat yang kita baca di fase pertama, fase kedua, itu bicara soal anak-anak. Paulus menegur, susulah yang kuberikan kepadamu. Berarti orang pelayanan, orang yang bahkan sudah bisa menggunakan karunia-Nya, karunia mendoakan orang itu sembuh, karunia iman, karunia ini, karunia itu, belum tentu jaminan dia dewasa rohani. Bahkan 1 Korintus 13 itu tentang kasih. Paulus menegur mereka, kamu jangan hanya bisa punya karunia menyembuhkan, karunia iman, karunia memindahkan gunung. Paulus berkata, kalau kamu tidak punya kasih, sia-sia. Itu seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Lalu kemudian kan muncul di ayat 13 tadi. Saat kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak. Nanti kalau dewasa aku tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Loh, ini kan masih ada kaitan dengan karunia. Ternyata bisa. Secara penampilan kelihatannya pelayanan, orang baru lihat, wow itu mesti jemaat atau pelayan Tuhan yang luar biasa. Tapi tidak jadi ukuran. Bisa saudara, sekalipun kita sudah selalu kasih batas-batas. Seperti berulang kali saya sampaikan, jemaat baru pengen melayani kita senang. Tapi Anda harus duduk dulu sebagai jemaat. Sampai kita semuanya kenal dekat satu sama lain. Tidak hanya itu, Anda harus ikuti kelas modul pelayanan. Itu pun masih dipantau terus bagaimana pertumbuhan rohani Anda. Itu pun tidak jaminan bahwa setelah pelayanan semuanya dewasa. Kadang-kala hanya masalah sepele, kecewa. Masalah kostum, dress code, kecewa. Semoga nggak ada ya. Apakah ada? Jangan loh ya, hanya gara-gara pakai baju apa. Sukanya bajunya itu, kan sukaku baju kuning misalnya gitu. Ya kan repot saudara. Udahlah ngalah, cincai. Loh saya itu kadang-kala kan ngikuti kostum Anda ya. Kalau lihat pelayan Tuhan kostumnya apa? Oh pakai jas, saya pakai jas. Kalau kostumnya pakai outwear, saya juga ngikuti. Loh saudara, soal baju aja loh. Ngapain dibuat ribut gitu. Kalau di sini enggak saudara ya. Di sana banyak ya. Semoga yang di sini bukan pindahan dari sana itu ya. Itu repot nanti ya. Nah saudara, enggak ada jaminan. Kalau sudah jadi pelayan Tuhan pasti dewasa, nggak ada jaminan. Karena itu malah ini yang jadikan spiritual check up kita. Yuk kita berada di posisi mana seperti itu. Saya kasih gambaran saudara. Gambarannya gini, Anda pernah ingat enggak usah baca ayatnya ya, karena waktu sangat terbatas. Anda masih ingat 4 orang teman yang menggotong si lumpuh untuk dibawa kepada Yesus. Karena enggak ada
jalan lagi, semua berdesak-desakan orang, nggak ada pintu buat dia. Makanya 4 orang ini sampai buka atap, kemudian turunkan si lumpuh pelan-pelan. Masih ingat cerita itu? Itu jadi gambaran yang paling gampang untuk kita pahami. Anak-anak rohani itu ibarat si lumpuh. Si lumpuh itu nggak bisa loh saudara. Diminta jalan sendiri nggak bisa. Namanya aja lumpuh. Berarti masih tergantung dengan pihak lain. Tergantung orang lain tolong dia apa enggak. Kalau dibiarin ya mati. Itu dalam konteks cerita itu. Nggak apa-apa. Namanya aja fase anak-anak. Kalau dalam cerita itu namanya aja lumpuh. Bagaimana mungkin bisa datang sendiri dengan Yesus? Kalau bisa datang sendiri namanya nggak lumpuh lagi. Betul nggak? Lalu kemudian meningkat. Anda tahu? Si 4 orang temannya ini membawa si lumpuh ini. Berarti 4 orang temannya ini adalah orang yang sudah dewasa. Tapi tidak sekedar dewasa, tapi dewasanya penuh. Karena dia tidak fokus kepada dirinya, tapi fokus kepada temannya ini. Sebetulnya ketika tidak memungkinkan untuk berjumpa dengan Yesus, karena rumah ini sudah dipadati dengan orang, mereka tidak punya akses untuk masuk, mereka bisa loh, 4 orang ini berkata, kelihatannya nasibmu selamanya akan lumpuh. Sebab Yesus ada dekat dengan kita, tapi kita masuk berjumpa pun tidak bisa. Udahlah, kami memang ditakdirkan untuk lumpuh selamanya, lumpuh forever. Kan keren ya bahasanya ya. Tapi 4 orang temannya tidak demikian. Lihat semuanya penuh, kita masih punya cara, kita naik ke atas. Wow, itu luar biasa. Itu ganti ruginya berapa? Bayangkan gereja kita tiba-tiba plafonnya dijebol, saudara. Tapi mereka nekat lakukan itu. Mereka turunkan pelan-pelan sampai Alkitab menulis. Yesus melihat iman siapa? Melihat iman mereka. Kalau mereka berarti jamak. Berarti 4 orang ini loh. Yesus melihat iman mereka. Maka orang lumpuh ini jadi sembuh. Saya yakin si lumpuh sudah mengalami fase berubah. Dari lumpuh sembuh. Berarti dia bisa berjalan. Berarti dia tidak tergantung lagi dengan 4 orang temannya. Berarti dia mungkin tidak perlu minta belas kasihan orang. Dia bisa bekerja. Bertumbuh fasenya. Dan diharapkan dulu yang lumpuh, sekarang sembuh. Satu kali dia lihat temannya juga yang lumpuh. Maka dia ajak temannya yang lain. Aku dulu pernah ngalami seperti ini. Ayo kita bantu orang itu. Kita gotong orang itu. Kita bawa kepada Yesus. Anda lihat ada grafik pertumbuhan. Dari bayi rohani, anak-anak rohani. Jadi dewasa rohani. Dari dewasa rohani sekarang jadi kepenuhan secara kedewasaan. Yang terakhir saudara lihat gambar di depan. Ini akan menolong Anda. Kira-kira Anda berada di titik mana? Kenapa mapping ini perlu Anda pelajari? Anda buat. Sebab kadang-kala gini saudara. Seringkali kan misalnya di rumah kami ya. Ada antar ini. Dari kurir, dari GoFood segala macam. Kadang-kala cari rumah kami, padahal rumah kami alamatnya kan gampang gitu. Seringkali tersesat. Nah, setelah tersesat kan telepon. Kalau menanyakan di mana alamatnya, Pak, alamatnya di mana sih? Selalu saya menjawabnya apa? Kamu sendiri di mana? Gitu kan? Saya ngancar-ancari dia, saya nggak tahu posisi dia. Kan celaka, saudara. Betul nggak? Makanya di perangkat GPS Anda, sebelum Anda membuat rute selalu Anda harus memasukkan lokasi Anda. Apakah lokasi Anda saat ini? Apakah lokasi Anda di rumah? Lokasi dimanapun baru dibuatin peta. Lah peta ini akan menolong Anda. Anda berada sekarang di posisi mana? Lalu kemudian Anda akan dibantu untuk next levelnya seperti apa. Kanak-kanak rohani,
bergantung pada orang lain, bergantung pada pendeta, bergantung pada pemimpin pemimpin rohani, harus diingatkan, nggak mandiri. Anda berada di mana? Kalau ada di sini nggak apa-apa, saudara, semuanya toh selalu prosesnya kadangkala dari bawah dulu. Kalau Anda di sini, Anda harus naik. Naiknya di mana? Jadi dewasa rohani, sudah mandiri, sudah punya kesadaran diri bahwa ini baik untuk saya, ini penting untuk saya. Tetapi di fase ini memang masih fokus untuk dirinya sendiri. Kadangkala, sudahlah, yang penting aku ke gereja, aku tidak mau masuk gereja terlalu dalam. Kalau aku masuk gereja terlalu dalam, nanti kenal pendetanya, nanti kenal jemaat, kenal pelayan Tuhan, kenal pengurus, wah nanti aku bisa kepahitan lagi. Sebab kan kadangkala gitu, saudara ya. Saya kalau pergi ke rumah makan, saya kadang-kala pesen kepada istri saya ya, wis kalau mau ke toilet, udahlah ndak usah ke toilet. Sebab kamu suka makanannya, begitu kamu mampir ke toiletnya, bisa nanti kamu ndak suka dengan makanannya gitu kan. Tahu maksud saya? Wih, ternyata dapurnya jorok, toiletnya bau, lah nanti yang disajikan kayak apa gitu ya. Makanya ada orang punya prinsip mirip seperti itu. Udahlah ke gereja, saya Pak Petrus tetap datang ke gereja Pak, tapi jangan paksa saya untuk masuk pelayanan. Nanti saya kenal Pak Petrus lebih dalam, saya nanti bisa kepahitan gitu. Wow, saya berharap enggak, saudara. Karena saya yakin Anda dipanggil, Anda dipilih, tidak hanya sekedar menjadi dewasa saja. Anda harus dewasanya penuh. Amin. Anda harus melayani, Anda harus memuridkan, Anda mulai fokus kepada yang lain. Tuhan memberkati kita, filmnya hari ini cukup panjang, semoga memberkati Anda juga. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama.